YouTube, entah di TikTok, entah di Facebook, dari YouTube, dari PUBG Mobile Indonesia, bisa langsung aja di spam di kolom komentar tim favorit kalian atau ladies kesayangan kalian, dan kita akan melihat seperti apa pesona-pesona para ladies ini di match pertama E-Rangel. Pesawat sudah mengudara datang dari SMB. Terpantau ini adalah pesawat yang tidak adil untuk beberapa tim karena cukup jauh untuk menjangkau area sebelah kiri dari map E-Rangel. Hanya beberapa tim saja yang bisa turun dengan begitu cepat. Yang menentukan selanjutnya adalah Circle, ada di area sebelah mana. Terpantau, kalau kalian nanya siapa yang akan turun di Gatka, siapa yang akan turun di SMB, kagak tahu gua sumpah. Jangan ditanya tolong, baru match pertama ini. Karena kalau misalkan kita Kalau lu nonton tanya drop zone cewek-cewek ini di mana, saya nggak tahu. Kalau Instagramnya, nah saya tahu. nomor telepon, ID PUBG, semua lengkap. Karena memang kita pegang Kita datanya. dapat datanya. Ya, Itulah. karena kita memang pegang datanya. Kalau para leaders ini merasa tadi pagi saya follow, itu karena saya lagi ngekepoin Instagram kalian. Itulah kenapa saya tahu Caroline itu mantan BEM Univ Muhammadiyah Palangkaraya. Oh begitu. Berarti banyak ya informasinya. Tidak hanya itu, Caroline sempat bermain di tim Sueki Ladies dan juga tim Eksekutif Ladies. Di tag-tagan Instagramnya itu isinya sertifikat Scrim. Ngeri ya? Ngeri banget Emang ya. udah layak sekali jadi professional player. Ya, karena udah banyak scrim yang dilaluin. Ternyata begitu ya untuk menentukan kelayakan atau tidak berdasarkan sertifikat. Ya karena kan dengan sering scrim dan juga dapat S sertifikat, biasanya yang R sertifikat itu peringkat 1, 2, 3. Oh, Itu menandakan di scrim tersebut mainnya bener. Baik. Scrim aja mainnya bener, apalagi turnamen gitu. Pasti lebih benar dong ya, karena di sini ada prize pool juga yang diperebutkan. Tapi dari Sofnovka, ada yang merebut Sofnovka antara dua tim, ada Butterflux dan Crystal terkena tembakan yang hampir membuat dia tumbang. Untungnya Crystal masih bisa menghindar, masih bisa vaulting ke arah bagian bawah. Tapi ada yang menarik juga, Bloods Powerpuff bertemu dengan Bigetron Ace. Entah ada di bagian mana, tapi satu player andalan Babyla sudah pulang ke lobby. Butterflux berada di posisi yang tidak baik sama sekali. Karena saat ini Minang Corp yang berada di dekat mereka, setup yang sedang dibangun oleh Butterflux pun tidak bisa saling backup, terlalu jauh jaraknya antara satu dan juga pemain-pemain mereka. Parent yang sedang terpantau bersama dengan KWQQ yang saat ini sudah dengan sangat siap bahkan memiliki Scar L. Tadi sempat terlihat sedikit ada kombinasi kali 6 yang dipasang di Scar L-nya. Ini adalah kombinasi yang sangat lebih dari cukup untuk bisa menjangkau pemain-pemain dari Butterflux yang berada di pojok sana, yaitu Scarlet. Ya, Scarlet yang masih tertahan di bagian ujung juga, dan gue rasa ini bakal agak lama ya stalemate untuk kedua tim karena memang dari Sofnovka sendiri adalah satu tempat medan tempur yang cukup luas, ada banyak setup yang bisa dimainkan, terlebih dari MC atau Minang Corp. Mereka stacking di satu apartemen Sofnovka, mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Dan dari lawannya juga dari Butterflux, mereka setup di bagian kantor-kantor dari Sofnovka. Ini sering banget kita lihat di klasik ya. Ini klasik gameplay, klasik setup yang sering kita lihat juga. Dimana bakal ada banyak sekali yang nahan-nahan, nyari info, dimanakah letak-letak para player-player yang ada di bagian apartemen. Dan sebenarnya keuntungan dipegang sama Butterflux sejauh ini. Karena mereka dari manpower atau woman powernya. Karena woman kan. Jadi mereka masih berempat, jadi mereka bisa mengumpulkan informasi yang lebih banyak lagi. Ya, walaupun tadi sempat saya sebutkan juga Butterflux yang jadi satu hal riskan untuk mereka adalah jarak dari antar pemainnya cukup jauh. Bahkan tadi Divi terpisah sendirian, walaupun memang Divi sudah memiliki kali 6 bisa menjangkau pemain-pemain dari tim Minang Corp. Divi adalah pemain yang sempat bermain di GPSL. Saat di GPSL dia membela Wolfgang. Tapi saat ini nampaknya Wolfgang tidak terpantau di PMVB, justru Butterflux yang dibela oleh seorang Divi. Tidak hanya di Wolfgang, Divi sempat berpindah menuju ke CX, lalu berpindah kembali menuju ke NVL. Itu adalah dua nama yang juga ada di PMVB. Dan dia saat ini berakhir atau sedang membela tim Butterflux. Memang kalau kita lihat juga perpindahan player-player dari ladies ini sebenarnya banyak ya. Ya. Ada yang mungkin kayak kutu loncat, ada yang mungkin setia sampai akhir seperti Babyla dari awal sampai akhir gitu kan. Cuman yang gue agak sayangkan adalah spotlightnya. Nggak banyak yang tersorot gitu loh, nggak banyak pengumuman, announcement yang diumumkan. Jadi kita mungkin nggak terlalu banyak mengetahui hal tersebut ya, kecuali Sasuke karena dia followin semuanya. Jadi dia tahu dari tek-tekannya. Pasti lu dapat dari tek-tekannya kan? Betul sekali. Dari saya foto dapat jersey kan? dari tag-tagan Divi. Betul Sama foto sekali. jersey, Ya, nah. di Instagramnya. Announcementnya itu mungkin yang agak kurang ya nggak Ya. sih? Announcement dari timnya juga, karena itu bisa membantu sekali untuk spotlight dari para ladies ini. Apalagi kalau misalkan mereka benar-benar impactful buat timnya.
Ya, dan kalau kita sempat melihat tadi ada CAF, kalau kalian menyaksikan CAF di tahun kemarin belum ada, di season 2 belum ada, saat ini CAF mengambil mantan pemain-pemain Dewa United Lynx, itulah kenapa namanya CAF Lynx. Ada backbone-nya sudah pasti 3 mantan pemain dari DU, yaitu ada seorang Kyle, Friday, dan juga satu lagi, siapa? Kyle, Friday, Bentar. Kenapa lu kasih gue tiba-tiba lagi ini ya? Seru banget ini. Kyle, Friday, Elis. Nah, itu adalah mantan 3 pemain Dewa United yang sekarang ada di CAF Lynx. Jangan lupakan tidak hanya pemain yang diambil oleh CAF dari tim Lynx, tapi juga ada It's Jonita. Yeah. Jonita di mana sih? Salah. Oh salah, Jonita justru malah Jonita di di DU. DU. Iya, kebalik. Terus Jonita gue yang di DU. dulu lagi. Jonita salah. sekarang yang di DU maksud gua. Jonita di DU Gitu. karena Jonita ini abang-abang Radiance ya kan. Radiance itu kan pernah ada Dulu di BNW BMW. dan juga masih yang menjadi tulang punggung atau coachnya itu adalah si Jonita ketika lagi di BNW Radiance. Tapi sepertinya fight tidak terelakkan langsung terjadi di rumah kecil ini. Ada Bulls JC yang langsung tarik mundur ke arah bagian belakang, repositioning untuk bisa mengkerangkengi pemain-pemain dari Deta. Dibanding pemain-pemain Bulls yang lain, Jesse merupakan nama yang paling baru, nama yang paling asing dan juga jam terbangnya paling sedikit. Tapi saat ini Jesse justru terus memberikan sebuah gempuran dari garda terdepan untuk bisa mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah lawannya, membuat hal ini mudah untuk Bulls harusnya karena tinggal 2 orang lagi tercatat untuk mereka pulangkan. Ya, dan terlebih kali ini hanya last girl standing yang ada di bagian dalam rumah lagi dicari oleh pemain-pemain dari Bulls. Masih belum ketahuan di mana dan benar saja detachment yang berhasil dilumpuhkan oleh Bulls Chaos. Begitu cepat, begitu dini untuk Bulls Chaos langsung menyeruduk siapapun yang terlihat di depannya. Sejalan dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Cibaduyut pulangnya beli kapur. Bukan banteng namanya kalau ciut, bukan Bulls namanya kalau takut bertempur. Benar sekali, ayo anak muda jangan mager. Betul, itu adalah sebuah kata-kata yang memang sedang banyak di FYP saat ini dan tercerminkan oleh Bulls Esport karena mereka berhasil untuk langsung nabrak satu tim, bahkan mereka berpeluang untuk menambah elim demi elim. Ya, yang penting jangan apa ya, loyo gitu loh. Pokoknya tetap harus konsisten gitu kan. Mereka dari awal sudah berani untuk menyeruduk, asalkan dia konsisten terus-menerus selama liga, gue rasa dari Bulls bakal selamat sampai ke Grand Final. Tapi sejauh ini dari kamera akhirnya bergeser lagi nih menuju ke arah Sosnovka karena mau nggak mau mereka harus berperang Sanskui sekarang. Blue Zone-nya sudah menyelimuti kedua tim ini. Dan akhirnya kabar baik untuk Butterfrog sebenarnya mereka berhasil regroup, tapi kabar buruknya adalah pemain-pemain dari Minang Corp memiliki begitu banyak utility yang berhasil dilemparkan menuju ke area dari Butterfrog, bahkan mereka sudah sangat-sangat terjebak. Tidak ada area untuk mengambil jalur keluar, tidak ada tempat untuk melakukan keluar dari tempat ini atau evakuasi maksud saya. Tapi justru ada satu tembakan kembali datang dari pemain Butterflux yang dikirim di area belakang sebagai sebuah jangkar. Nadia kalau tidak salah tadi. Ini Nadia di depan. Oh itu Nadia ya? Yang Berarti di belakang siapa? Scarlett loh nggak salah Oh, deh. Scarlett. Iya, harusnya tadi kan soalnya lu sempat bilang Scarlett ada di belakang. Kalau misalkan Scarlettnya belum repositioning harusnya masih seorang Scarlett. Tapi sejauh ini dari Minang Corp masih berupaya untuk menyelamatkan kawannya juga, seorang Chizu yang lagi sakit perut. Kawaii QQ tidak punya banyak sekali first aid ataupun healing aid lainnya. Dan ini gue rasa bakal goodbye untuk seorang Chizu. 2 player tersisa untuk Minang Corp. Apa yang bisa dilakukan? Dan benar inilah Scarlett. Ini Scarlett itu bukan sih? Bukan. Bukan kan? Beda Namanya kan? sama memang Scarlett, tapi satu di NVL, satu lagi ada di Butterflux. Dan tidak hanya Scarlett yang namanya sama, tercatat ada beberapa pemain yang memang namanya sama. Crystal ada 2 setidaknya di turnamen kali ini. Lalu juga ada satu lagi saya lupa, tapi nanti akan kita bahas seiring berjalannya waktu. Milo ada 2. Ya, yang Tapi satu pakai Y? satu pakai I. Iya, yang mana yang asli? Aduh. Asli atau palsu? Milo mana yang lebih original? Nah, itu. Karena kan ada yang original, Ada mungkin yang KW-nya. ada yang KW-nya. Kalau kira barang. KW2, KW3 boleh lah. Ya, boleh lah. 50? 50. Boleh. Tapi kayaknya kita bakal melihat juga fight yang masih agak lama nih Sanskui karena mereka kedua tim ini tidak mau mengambil resiko besar. Mereka lebih memilih buat holding position, memanfaatkan utilities yang ada. Ternyata ini masih ada banyak barang ya di tasnya ya. Soalnya di mata kita ini 0. Tapi ternyata mereka masih punya bandage dan lain-lain. Mungkin ini adalah sebuah bug kecil. Dan ini membuat dari Kawaii QQ masih bisa bergerak. Apalagi masih ada subsidi first aid terpantau di depan sana. Kamera bergeser kali ini menuju ke arah Dewa United Radiance dan juga Bull Chaos. Ini adalah fight yang begitu baik untuk kita saksikan karena Gea berhadapan dengan mantan timnya atau mantan pemain-pemain yang dulu ada di satu tim.
karena Milo akan berhadapan dengan dirinya. Tapi di sisi lain entah apa yang terjadi, LMT LMT. meledakkan diri sendiri, 2 pemain knockdown terkena sebuah utility oleh rekannya. Dan juga langsung ada sebuah tembakan follow up yang dilakukan oleh Seven Andy. Kita menuju ke arah Kristal yang saat ini akan segera melakukan pergerakan dengan kendaraan tadi. Nah ini dia Oh. posisi dari LMT berada di rumah L ternyata. Iya, pas banget ya LMT berada di rumah L, tapi sepertinya sebagai last girl standing dari seorang Rossi, mereka berusaha untuk ngedelay waktu untuk bisa melakukan revive terlebih dahulu. Entah selamat atau tidak, tapi harusnya selamat. Karena pemain-pemain dari 7 Second tidak berani untuk keluar rumah juga. Mereka tertahan di bagian second floor-nya. Dan dari Rose tarik mundur sedikit menuju ke arah bagian belakang. Akankah mereka bakal langsung ngegerebek rumah atas? Karena kalau mereka mau ngegerebek, inilah saat yang tepat ketika lagi melakukan revive. Satu nades dilontarkan menuju ke arah second floor-nya. Meledak, ternyata tidak terlalu matang dan akhirnya connect. Tapi ternyata ada pertukaran nyawa di sini, Saskui. Kita lihat bagaimana Rose langsung kembali menjadi pemain yang cukup penting di tim ini. Dia mendengarkan sebuah step BBS melakukan tembakan, tapi Rose dengan sebuah mekanik kelas tinggi, Froning langsung dia lakukan tadi, mendapatkan 2 pemain sekaligus. Dan sesatu yang terakhir berhasilkan didapatkan, tapi sangat disayangkan tidak bisa diselesaikan dengan sebuah kemenangan oleh Rose. Hampir Rose bisa melakukan sebuah clutch, tapi digagalkan oleh seorang Pandelane. Dan Pandelane menyelamatkan nyawa dari 7 Second. Cukup waktu 7 detik aja ya untuk bisa menyelamatkan temannya ya. Karena memang sesuai dengan namanya. 7 Second. 7 second, hanya 7 detik untuk bisa langsung mendapatkan satu penyelamatan. Bahkan healing juga langsung dilakukan. Niki menjadi pemain terakhir dari pertempuran antara Bulls dan juga Dewa United, yang saat ini nampaknya dimenangkan oleh Bulls karena Bulls terlihat mereka sangat percaya diri langsung mendapatkan 7 elimination. Gila. Ini gokil sih. Mereka bisa dibilang menjadi salah satu kontender yang harusnya ditakuti ya oleh lawan-lawannya. Karena mereka bermain dengan cukup agresif, ketika lihat lawan mereka bakal langsung melumatkan lawannya. Sementara tadi melihat dari Niki sebagai last girl standing, ada satu hal yang menarik dari Dewa United. Yang lainnya marganya RVR. Ya. Gea doang marganya K tadi. Ya Kalau itu lu lihat. memang Gea yang mungkin saja menjadi pemain, kan Gea masuk Dewa United ini paling terakhir dibandingkan yang lain. Jadi mungkin belum sempat ganti atau memang Gea pengen dispesialkan aja. Oh, K. Apa nih? Iya, nggak ada. Kak ini kemana nih? Kan Gea K, udah gitu doang. Nggak ada, gue cuma kasih sound effect doang. Oh, Gea K. K, udah gitu doang. Bukan Gea Dik kan? Enggak. Ya kan siapa tahu dia ade gitu. Ternyata sekarang K. Nah, jadi kakak-kakak gitu kan, abang-abangan gitu. Untuk di tim dari Dewa United, Radiance. Tapi sebenarnya ada satu hal sih, San, yang gue tunggu-tunggu untuk hari ini. Gue nungguin banget interview dengan salah satu tim yang ada playernya itu Alter Ego Dion atau Onyx X. Oh, kenapa tuh? Gue pengen nanya aja, kenapa mereka nggak mau main satu tim lagi gitu sekarang? Oh, musuhan. Oh, gitu ya? Oh, gitu berantem ya? kemarin. Nah, Gitu. ini bohong ya. Saya takut ya ngomongin, takut saya. Tolong di klip yang Gak tadi. ada itu bercanda ya, barusan bercanda ya, gak ada. Gak berantem. Emang Itu makanan re-uploader tahu. itulah dunia profesional Cijel. Kadang memang ada satu dan lain hal kita pingin, tapi ya kan di dunia profesional ini banyak hal yang mungkin saja ada kontrak yang tidak sesuai, mungkin saja memang belum ada offernya. Banyak lah yang mempengaruhi. Ya justru itu, kita tunggu nanti kalau kita dapat kesempatan interview dengan mereka gitu Ya. kan. Karena itu akan menjadi pertanyaan pertama yang pastinya bakal gue tanya. Tapi sejauh ini kita melihat satu persatu tim demi tim sudah mulai dipulangkan menuju ke area lobby. Ada Butterflux, lalu juga ada Minang Corp, dan juga ada Limstick Victoria ya, begitu cepat. Mereka pulang hanya membawa 2 poin saja. Dan sejauh ini untuk dari circle-nya itu ternyata menuju ke arah Yasnaya dan sekitarnya. Ini membuat banyak tim cukup nyaman. Mereka bisa mendapatkan beberapa tempat-tempat checkpoint untuk sementara. Dan terpantau di sini Star Gold Esports yang tadi bukan didukung sih, diprediksi oleh Sanskui supaya namanya bisa kelihatan juga di sini karena namanya Star Gold XS Ladies. Kalau misalkan udah terkenal jadi XL kayaknya ya. Agak gede dikit. Iya. Itu menunjukkan kalau sekarang memang dari segi trofi kabinnya itu nggak terlalu gede. Maksudnya Karena XS. belum ada trofinya kan. Jadi ya diisi 1-2 trofi nanti akan sempit sehingga harus dilebarin lagi. Jadi habis XS harusnya S dulu kali ya. S dulu, batu XL. Berapa apa? XS, Terus S, M,
L. Habis itu baru XL. Betul. Nah, gitu. 2XL, triple XL. Ya, itulah Nah, berapa jenis-jenis ukuran. ukuran trofi kabin yang dimiliki oleh Bigetron Ace? Coba. Karena kan Kemarin pialanya udah banyak. masa sih? Baru satu PMVB. GPSL juara gak sih? Enggak ya? GPSL si Enggak. Uci ya, si apa namanya? Powerpuff. Powerpuff. Mereka tuh sebelumnya yang ada banyak juara pas masih Beletron. Pas udah ubah jadi Bigetron S belum terlalu banyak. Tapi nanti kita bakal bahas ya untuk dari sejarah-sejarah achievement. Tapi di sini menarik dari Gempi berhasil untuk membakar 1 nyawa player bernama Caroline. Ini adalah pemain-pemain dari tim BLD Powerpuff. Sebelumnya mereka berada di kuda terbang Powerpuff dan berhasil mendapatkan peringkat keempat di PMVB season yang kedua. Mereka datang dengan nama tim yang berbeda tapi pemain-pemainnya sama. Bahkan mereka bertambah kuat karena yang masuk ke dalam tim ini adalah Jesse. Yang mana Jesse kemarin baru saja menjadi Terminator dari WCS season yang terakhir sebelum menuju ke PMVB. Dan tentu saja satu pemain yaitu Uci berhasil mendapatkan SDE kembali Zota. Sangat disayangkan dia mendapatkan Uci, rekannya sendiri terkena utility. Ada 2 kali kejadian seperti ini di satu match pertama. Kayaknya agak sedikit deg-degan gitu ya. Karena mengingat ini juga hari pertama, match pertama untuk PMVB. Jadi mungkin ada sedikit misklik atau miscontrol dari para pemain-pemain ini. Sementara mereka lagi berperang, datanglah third party. Here we go, Aditama sudah mulai bertempur juga melemparkan satu nest menuju ke arah bagian dalam rumah Vanilla connect nestnya. Dan mungkin bakal ada follow up dari Q-Test menuju ke arah rumah BLD. Sebuah utility yang ternyata belum terlalu dalam menuju ke arah BLD. Tapi Vanilla seperti biasa dia menjadi pemain yang berada di garda terdepan untuk bisa mengentaskan lawan-lawannya. Dewa United dipulangkan karena Niki tidak berhasil bertahan. Tapi Nacha, pemain yang dimiliki oleh NVL pun tumbang. Banyak fight terjadi di berbagai sisi. Bulls kembali bertambah 9 elimination. Tinggal ngitung aja, baru match pertama. Tapi mereka sudah mendapatkan 9 elimination. Bahkan match pertama baru masuk stage yang keempat. Mengerikan sekali permainan dari Bulls Chaos. Mungkin dia bisa mendapatkan double digit eliminations nantinya. Tapi sejauh ini kita melihat bagaimana Zota, pemain veteran, pemain senior yang masih ada di Bloods Powerpuff sudah melemparkan needs demi needs menuju ke arah bagian depan. Aditama Viper terpantau saat ini berusaha untuk menjadi third party tapi terhenti pergerakannya karena memang sisi defensif dari Bloods Powerpuff ini juga bukanlah kaleng-kaleng. Mereka masih bisa survive, mereka masih bisa bertahan, tapi kamera sudah mulai bergeser kembali. Ternyata di bagian open fields, arah jam 12 sudah ada pertemuran antara The Heroes dan juga si X-Heli. The Heroes sebenarnya adalah tim yang sangat kuat. Empower mereka tidak main-main. Di dalam sana juga ada Devil Gas, tapi ternyata Dasya mengetahui backline yang tidak terjaga dengan begitu baik oleh The Heroes. Bahkan NVL yang berisikan Scarlet, berisikan Nacha. Lalu kita tahu di dalamnya juga ada Cecil. Dipulangkan dengan begitu cepat menuju ke lobby. Ada Nacha nggak sih? NVL, ya lu baca dulu. Ya, nanti akan kita cek lagi lah Nacha ada di situ atau tidak. Tapi kita lanjutkan kembali saat ini Griffin yang sedang terpantau. Jesse Hao, teman dari Dinda Hao, juga berhasil mendapatkan satu pemain. Tidak hanya Dinda Hao, Dio Hao pun nampaknya abang-abangan dari seorang Jesse. Jadi banyak ya Hao, marga Hao ini gue lihat. Tapi benar Nacha ada bermain di bagian kan, di situ ya? NVL. Berarti ngumpul ya abang-abangan di bagian NVL kalau kita lihat-lihat. Tapi ternyata di area yang berbeda masih saling baku hantam satu sama lain. Aditama sepertinya dia gagal untuk menjadi third party. Hanya menyisakan satu pemain saja, Sope yang baru saja berhasil untuk melakukan revive terhadap satu player bernama Vanilla. Tarik mundur ke arah bagian belakang karena waktu bergerak mereka sudah tidak banyak lagi. Blue Zone menghampiri, Blue Zone mengejar. Transportasi masih ada? Masih ada. Kok transportasi? Maksudnya vehicle? Ya, masih ada kendaraan di sana bisa digunakan. Bahkan kita juga menuju ke tim yang memang sedang panas-panasnya, yaitu tim Bulls Chaos. Milo akan coba beradu dengan satu pemain dari Griffin di depannya. Lihat bagaimana mekanik yang dimiliki oleh Milo. Sangat sabar dia untuk ngecek kanan, kiri. Tidak langsung melakukan tembakan. Dia mencari momentum yang tepat, menunggu backup dari rekan-rekannya. Bahkan Griffin pun memasang sebuah trap dari area sebelah kiri. Harus berhati-hati Milo. Menyelesaikan fight dengan begitu cepat adalah hal yang harus segera dia dapatkan. Tapi Elora justru tumbang karena ada tabrakan dari satu pemain muda yaitu Jesse. Apa yang dilakukan? Seperti tidak melihat kiri dan kanan. Itulah akibatnya kalau nyebrang tidak lihat kiri dan kanan ya bakal diserempet begitu saja ugal-ugalan. Tapi dari Griffin, gue rasa bakal sulit untuk mereka bisa bertahan. Last man standing atau last girl standing entah ada di bagian mana karena kamera kali ini masih menuju ke arah The Heroes. Dan benar saja, Griffin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Langsung dipulangkan. 7 tim tersisa, 7 tim bertahan. Milo sedang coba untuk ngeker ke area depan. Bigetron tadi yang diincar oleh seorang Milo. Jesse pun
mengarah ke tempat yang sama. Crystal menggunakan sebuah kup RB untuk mencari posisi yang lebih nyaman lagi, mungkin dikirim untuk mencari area backline dari Bigetron. Betul saja, Uh. belakang dari Bigetron akan segera dihujani peluru, tapi Jesse melakukan tembakan tanpa adanya follow up dari rekan-rekannya. Ini ngeri banget sih. Lu lihat deh. Jesse ini kayak bocil kematiannya Bulls gak sih? 6 elim coy dikantongin. Dan ini adalah pemain termuda dari Bulls sendiri dan juga dari bisa dibilang keseluruhan pemain-pemain ladies. Ada lagi sih yang lebih muda dari si Jesse, nanti gue cek lagi untuk lebih pastinya. Karena seingat gue ada 2 pemain ladies yang masih berumur 16 tahun. Ya, masih SMA kalau tidak salah, seorang Jesse. Bahkan kemarin kan ulangannya saya yang ngerjain PR-nya ya. Oh, bukan ya, nggak kayak gitu, nggak gitu Gue ya. yang ngecek remedialnya. Remedialnya Iya. lu yang ngecek, bener. Ya, memang sangat luar biasa. Dan Jesse ini ibarat kita lagi kerja tuh Work-life balance. Karena dia kuliah apa namanya, SMA. Sekolah. Oh iya, SMA itu namanya sekolah ya. Iya, Udah sekolah lama masalahnya nih. menengah atas. Oh iya. Sekolah ya sekolah, mainnya main gitu. Jangan sampai salah ya. Tapi memang kalau kita lihat kebanyakan sekarang itu pemain-pemain yang mekanik kelas tinggi itu adalah bocil-bocil gitu kan. Karena memang refleksnya begitu cepat untuk bisa menghadapi tantangan yang ada di depan. Dan Bigetron sejauh ini kita melihat tidak ada elimination sama sekali. Mereka fokus dengan rotasi demi rotasi. Tapi dari Bulls menebar teror, ancaman, needs demi needs terus dilontarkan menuju ke arah tiang sutet. Ya, ini adalah derby anyar yang akhirnya sudah kita lihat. Bahkan tidak perlu waktu lama. Di match pertama kita langsung menyaksikan sebuah derby. Karena belum mulai PMVB, sudah begitu panas. Mute melakukan taunting menuju ke Milo. Saat kemarin ada konten dari PUBG.co.id. Tapi saat ini justru Mute yang tak berdaya. Tembakan kembali dilakukan Milo yang mendapatkan satu pemain dari tim Bigetron. Nah ini nih momennya knock 1, rush langsung maju ke arah bagian depan. Milo mengambil checkpoint di bagian tiang sutet. Dan paling terdepan sudah ada Crystal berada di bagian belakang sebuah jerami. Langsung setup begitu saja. Needs demi needs masih terus dikokang, dilontarkan. Bahkan ada third party dari bagian belakang juga. Chufflings ikut mengganggu and here we go. Langsung diseruduk serta merta close combat dilakukan. Tapi Caroline down. Milo memberikan backup dari bagian belakang. Masih ada last roll standing dari Bigetron Ace. Entah ada di bagian mana, ternyata di belakang mobil. Satu hit lagi and Bulls Chaos berhasil meratakan Bigetron Ace. Bukan Banteng namanya kalau ciut. Banteng tidak ciut, justru Bigetron yang dibuat tak berdaya pulang menuju lobby. Nachel, pemain yang saat ini didatangkan oleh CAF untuk membantu CAF mendapatkan WWCD di match yang pertama. Tapi Bulls sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Bahkan lihat bagaimana Bulls masih lengkap dengan 4 pemain, Cijel. Gila ya, ini mereka udah ngumpulin berapa banyak elim coy. Ini gue rasa poin mereka bakal mendulang tinggi sekali untuk sejauh ini. Sementara Chufflings menjaga di bagian arah jam 7. Mereka tidak terlalu banyak melakukan pergerakan. Mereka lebih memilih untuk mengambil momentum dan kesempatan untuk menculik siapapun yang ada di pandangan mereka. Sasha masih ada. Ini adalah satu pemain yang bisa dibilang memiliki mekanik tua karena dia sudah malang melintang di dunia kompetisi PUBG Mobile, di scene profesional maupun di scene ladies untuk saat ini. Menggunakan sebuah AKM, RDS dipasang di dalam AKM-nya, tapi yang menjadi catatan hanya tersisa 40/30 AKM yang dimiliki oleh Sasha, sehingga dia harus mengkalkulasi dengan begitu matang kapan waktu dia untuk menembak dan pastinya jangan sampai buang-buang peluru. Ailis yang saat ini juga sudah mengetahui pastinya informasi didapatkan oleh CAF. Ada Bulls yang mencoba untuk melebarkan sayapnya dari area circle. Dan Bulls terpisah 1-1-2 setup yang sedang dibangun. Menarik ya, mereka kayaknya bisa dibilang udah punya confidence yang cukup tinggi. Mereka benar-benar pengen menguasai zonanya. 45 detik lagi waktu yang dimiliki oleh semua tim untuk bisa menentukan ruang gerak mereka menuju ke arah bagaimana. Tapi Kyle berhasil untuk mendapatkan satu player lagi dari Aritama. Menjadi player terakhir seorang Fanny Lau. Berupaya supaya tidak terlihat dari lawan-lawannya. Tapi sepertinya dari CX Heli bye-bye sadar kalau memang masih ada satu yang nyempil di bagian belakang. Bulls kembali menjadi satu topik pembicaraan yang begitu matang pastinya. Dan juga begitu panas karena kita tahu baru match pertama tapi mereka langsung nyetel. Ini adalah impian semua tim, Cijel. Match pertama langsung bisa mendapatkan elim banyak, langsung bisa nyetel. Tapi ada sebuah hal yang terjadi tadi sepertinya. Ini, lu lihat Vanilla. Dia sadar dengan pergerakan Sasha, dia tahu Sasha kemana. Tapi nggak ditembak cuy, liatin aja, dibiarin aja. Hanya bersabar.
sabar aja pokoknya untuk Vanilla karena dia berharap supaya bisa survive sampai at least top 3 gak sih? Ya, itu adalah PR yang harus dikerjakan oleh seorang Fanny Lau saat ini. Aditama di season kedua kemarin mereka hanya bertengger di posisi ketujuh. Itu pastinya adalah posisi yang terlalu jauh untuk nama sebesar Aditama Viper di scene ladies. Karena kalau kita berbicara Aditama Viper dengan pemain-pemain mereka harusnya minimal top 3 yang mereka miliki, tapi justru tidak. Grand Final ini yang menjadi momok berbahaya untuk Aditama. Karena Aditama dari 2 season PMVB, liganya mereka cukup baik Cicil. Tapi saat di Grand Final entah apa yang terjadi, turu pemain-pemainnya. Karena mungkin mereka tipe tim yang telat panas gitu gak sih? Kalau gue lihat kebanyakan Aditama permainannya itu dia bakal naik udah mulai hari ketiga, hari keempat gitu. Jadi kalau misalkan kayak Grand Final dengan 3 hari, kadang-kadang mereka melakukan beberapa kesalahan kecil yang membuat mereka akhirnya ketinggalan poin. Ya, dan saat ini Jesse terlalu banyak melakukan tembakan terdengar oleh berbagai tim. Dua angle yang melakukan tembakan menuju ke arah dirinya. Salah satunya adalah saat ini si Lee yang nampaknya terus melakukan tembakan kembali menuju pemain yang sama berada di area dekat dengan kendaraannya meledak. Dan belum ada sebuah confirm elimination menuju ke Jesse. Dan mungkin dari Jesse udah nggak bisa diselamatkan lagi ya karena posisinya udah mepet banget dengan blue zone-nya. Sementara si X-Heli dari bagian high ground-nya, dari bagian upper ground mereka bakal enak banget buat nge-screening menuju ke arah bagian bawah. Satu persatu pemain ditembak habis, tapi Chufflings pun menjadi target sasaran untuk Bulls Chaos. Maju ke arah bagian depan, seorang Crystal mendapatkan sebuah cekungan kecil untuk setup. Ini adalah satu fight kunci sebenarnya. Siapapun yang menang kemungkinan besar mereka yang akan bisa mendapatkan sebuah winner-winner chicken dinner antara tim Bulls atau CAF karena enak sekali posisinya untuk saat ini. Mungkin saja yang nanti akan menjadi kontestan selanjutnya yang cukup berbahaya adalah CX. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan CX, mereka tidak terlalu menggebu-gebu seperti Bulls. Mereka nabrak CX cenderung hanya bermain defensif, hanya bermain pragmatis. Mereka menunggu saja berada di area circle. Yang penting circle itu adalah permainan dari CX sejauh ini. Pasif lah ya, bisa kita bilang pasif gameplay itu yang menjadi kuncian untuk dari CX bertahan sampai sekarang. Tapi tadi gue melihat ada sebuah miscalculation yang dilakukan oleh Caroline. Caroline jatuh dan masih diliatin aja sama Aditama Vanilla, padahal itu dia bisa nembak dan akhirnya dibuka tembakannya. Langsung mendapatkan satu pemain, langsung dikonfirm menjadi elimination. Akankah Vanilla melakukan clutch bersama dengan si X-Heli? Inilah hal yang berbahaya untuk si X. Dari tadi dia hanya menunggu, tidak sadar di dekatnya ada satu pemain kunci yaitu Vanilla. Sebuah kerugian besar sedang dialami oleh si X. Bahkan si X, dua pemainnya low tadi, bye-bye. Harus segera melakukan sebuah healing. Kita menuju ke arah Crystal yang hanya melakukan proning saja. Crystal memiliki sebuah angle menuju ke area CX, menuju ke arah Aditama. Tapi saat Crystal melakukan tembakan, dia juga bisa ditembak oleh CAF. Ini yang berbahaya karena mereka saling ngelok satu sama lain, cross lock satu sama lain. Tapi Milo tidak melepaskan lockdownnya menuju ke arah pemain-pemain CAF. Datang dua banteng menuju ke arah bagian depan. Caroline menyeluduk siapapun yang terlihat dan musnah dari map Erangel. Chufflings dipulangkan kali ini hanya 2 melawan 3 antara si X-Heli dan juga Bulls Chaos. Baru match pertama, sebuah rekor langsung akan tercipta karena sudah ada 18 elimination. Kalau ini menjadi WWCD akan menjadi 20 elimination. Dan juga kalau tidak salah, 20 elimination adalah elimination terbesar yang pernah terjadi di PMVB untuk sebuah tim yang mendapatkan WWCD. Ya, season lalu nampaknya itu pernah dilakukan tapi akan dicari informasinya dan itu dia